semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Chandra. Di sini saya akan membahas kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada PT Chevron Pacific Indonesia. Mata kuliah saya kecurangan pelaporan keuangan dengan nama dosen Bapak Febrian Quarto. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana. Chevron Indonesia adalah perusahaan migas terbesar di Indonesia. Investasi perusahaan asal Amerika Serikat yang diproduksi 40% migas di seluruh Indonesia. Dalam kerjasama pertambangan antara BP Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia disepakati bahwa PT Chevron harus melakukan bioremediasi atau penurunan fungsi tanah pasca penambangan. PT Chevron lalu menggandeng PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk menggarapnya. Kejaksaan Agung menduga kasus ini tidak dijalankan atau fiktif, sementara dana terus dikucurkan. Proyek yang terus berjalan dari 2003 hingga 2011 itu dinilai Kejaksaan Agung terdapat indikasi tindak korupsi yang merugikan negara sebesar 20 juta atau setara dengan 200 miliar. Dari biaya proyek yang dinilai 270 juta atau 5 triliun, 2,5 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam proyek ini, yaitu 5 orang dari Chevron, yaitu Enda Rubianti, Widodo, Kuku, Alexalia Tirtawijaja, dan Bakhtiar Abdul Fattah. Sedangkan 2 tersangka lainnya yaitu Ricky Prematusuri, adalah Direktur Perusahaan Kreator PT GPI, dan Hela selaku Direktur Sumigita Jaya. Kasus ini menjerat para pihak internal PT CP, yaitu Enda selaku manajer lingkungan Sumatera, dan Sumatera Lightsource, Chevron, Kuku Kertasari yang menjabat sebagai koordinator penyelenggara isu sosial Sumatera, Widodo sebagai tim leader Sumatera Light North, Alexander Tirtawijaja sebagai general manager Sumatera, dan Bakhtiar Abdul Fattah yang menjabat sebagai vice president manajemen CPI. Meninjau kembali perjatuhan vonis terhadap Helan dan Kuku, keduanya dikenakan sanksi akibat tidak adanya izin yang valid dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH, sementara penyelenggaranya kedua kontraktor tidak memerlukan izin untuk meroyek sebab tidak menghasilkan limbah atau tidak mempunyai fasilitas bioremediasi sesuai Kemenhak KLH 128/2003 dan PP nomor 18/1999. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan izin hanya perlu dimiliki oleh PT CPI sebagai penyelenggara proyek bioremediasi. 3. Peristiwa berikutnya. Ketidakadilan sesungguhnya meliputi proses persidangan kasus ini. Terindikasi adanya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap terdakwa atas hak-haknya, mulai dari tidak dipenuhi panggilan terhadap jaksa dan jalannya pengadilan yang tidak netral. Hari ini tersebut terlihat dari didatangkannya Ali Edison Effendi sebagai ahli dari jaksa penuntut. Ali Edison Effendi dinilai tidak memiliki keahlian dalam bidang bioremediasi dan terlibat dalam proyek bioremediasi, namun mengalami kekalahan dalam pengajuan lelang atau penawaran dan tender pada saat itu. Peristiwa berikutnya yang dipandang sebagai tidak adil adalah terdakwa Kuku Kertasari yang didakwa penyalahgunaan proyek dari tahun 2006, sementara Kuku berada di perusahaan di tahun 2009. Adapun Endah diangkat posisinya sebagai pada tanggal 1 Juni 2011, tetapi beliau baru diminta pertanggungjawaban dari 2006 sampai 2011. Tentu saja dalam waktu kurung 5 tahun, beliau tidak tahu menahu tentang bioremediasi ini. Kemudian, yang membuat publik semakin tertengah adalah adanya pendanaan kembali Bakhtiar Abdul Fattah setelah pembebasan dari dakwaan. Padahal tak ada alasan yang kuat untuk penahanan tersebut. Jika ditelah lebih dalam kasus ini, tidak seharusnya dibawa ke kasus pidana karena memang pada awalnya biaya yang dianggap tidak diselewengkan adalah perjanjian kontrak bisnis. Jaksa pun berpendapat dengan membawa sebagai perkara pidana akan menyelamatkan uang negara. Padahal uang tersebut memang sudah menjadi hak perusahaan yang membuka lapangan produksi. Sekian dari saya. Terima kasih.